saya Meisara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Setiabakti Aceh Jaya. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Citra Dewi Santika. Beliau adalah guru kimia dari SMK Negeri 1 Setiabakti. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabarnya nih Bu Citra? Alhamdulillah baik Bu Mai. Ini Bu Citra ya, saya akan melakukan observasi sama Bu Citra. Jadi nanti kan saya akan mengamati dan melihat bagaimana Bu Citra melakukan observasi di kelas. Tujuan dari observasi kita hari ini ya. Jadi sebelum nanti melakukan observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan observasi Bu Citra ya. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Nanti tujuan yang akan disampaikan di dalam kelas waktu kegiatan observasi Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya itu nanti yang pertama adalah memahami konsep mol dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menghitung jumlah mol dari berbagai zat. Dan yang ketiga, menyadari fungsi konsep mol dalam berbagai bidang penelitian dan berdasarkan dan industri. Berarti ada tiga Bu ya. Ada tiga tujuan yang ingin disampaikan nanti ketika observasi. Ya, Bu. Kemudian ya selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut, tujuan belajar yang ingin dicapai, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai itu apa ke depannya? Mungkin kalau area pengembangannya mungkin itu ada dua Bu. Yang pertama itu tentang pengetahuan, di mana tentang pengetahuan mereka memahami konsep mol dan bisa menghitung jumlah molnya. Yang kedua itu areanya yaitu tentang keterampilan, di mana di sini nanti mereka akan membuat poster tentang pentingnya konsep mol di berbagai bidang tertentu. Baik, berarti dua area pengembangan yang kita lakukan. Yang pertama area pengembangan di pengetahuan, yaitu memahami dan bisa menghitung konsep mol. Selanjutnya di keterampilan, siswa bisa membuat poster tentang pentingnya konsep mol. Seperti itu Bu ya. Iya. Baik Bu, sekarang saya ingin menanyakan lagi rancangan yang bagaimana yang akan diterapkan nanti di kelas, mungkin dari segi strategi Bu ya, dari segi model maupun metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu Bu. Baik, berarti di situ Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan sosial emosionalnya Bu ya. Selanjutnya kalau model atau metodenya bagaimana? Jadi untuk model saya menggunakan model problem based learning dan metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Berarti model PBL dan metodenya nanti tanya jawab, ada diskusi kelompok juga. Kalau media pembelajaran apa nanti yang akan digunakan? Nah, media pembelajaran itu yang saya gunakan dalam kelas itu biasa menggunakan video pembelajaran, LKPD dan PowerPoint Bu. Baik. Berarti nanti Ibu akan menggunakan PowerPoint dan juga LKPD ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan observasinya, di kelas berapa, jam berapa, hari apa? Jadi observasi nanti di kelas 11 Bu, itu di hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jadi jam 1.23 Bu. Baik, berarti Ibu akan melakukan observasi di kelas 11 hari Jumat tanggal 18 Oktober ya. Baik Bu, kegiatan pra-observasi hari ini selesai sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasinya Bu. Nanti juga kita akan bertemu juga di kegiatan pasca observasinya. Jadi nanti di situ juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu ya. Sebelum saya akhiri Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan atau Ibu ambil apa? Kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari yang sudah kita bicarakan tadi? Di sini saya mungkin dapat gambaran media apa yang digunakan mungkin sudah saya siapkan dari sekarang, jadi bisa saya persiapkan dari sekarang. Saya di sini mendapatkan gambaran dari percakapan kita hari ini untuk persiapan pra-observasi. Baik Bu, terima kasih ya Bu Citra ya atas waktunya, sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Semoga kegiatan observasi Ibu nanti berhasil ya, sukses ya. Baik Bu. Demikianlah kegiatan pra-observasi kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi di kelas dan pasca observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Citra ya. Sama-sama Bu Mai.
berdoa sebelum kita belajar. Boleh? Jadi silakan bikin doanya. Bersiap berdoa. Baik, semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita hari ini membawa keberkahan ya. Ibu akan mengajak kalian STG berupa menyebutkan warna pada tulisan berikut ini. Ya, ingat cluenya adalah sebutkan warna pada tulisan berikut. Nah, ini. Ayo kalian nanti sebutkan ya. Perhatikan semua ke depan. Kalian silakan sebutkan warna pada tulisan berikut. Yang pertama, kita harus kompak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran hari ini itu masih berkenaan dengan pembelajaran sebelumnya yaitu tentang konsep mall, ya. Di mana mall tujuan dari pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep mall. Di sini kalian akan mengetahui pengertian dan definisi mall sebagai satuan atau jumlah jam. Yang kedua, kalian akan menerapkan konsep mall di mana menghitung jumlah mall atau yang menggunakan konsep mall. Nah, yang ketiga, hubungan mall dengan massa. Di sini kalian akan menghubungkan mall dengan massa atau dengan jumlah partikel dan massa molekul relatif untuk menghitung massa dari
Kalau kita yang di mall, kau ni gram per AM kan kan Semuanya tentang konsep mall. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilakukan pada kelas ini. Ya, baik. Kami dari kelompok 1 mendapatkan tugas yaitu menghitung atom dalam kacang. Ya, soal kacang tanah mengandung protein yang memiliki rumus kimia C8, H11, dan N1. Jika Anda mengonsumsi 50 gram protein dari kacang tanah, berapa banyak mol protein yang Anda konsumsi? Jadi, dari pertanyaan ini yang ditanyanya adalah mol.
jari mol rumusnya massa per AR atau MR. Nah, apakah kesimpulannya seperti itu? Jawabannya apa saja? Kalau untuk mencari mol, si Rehan menanyakan apakah rumusnya itu gram per AR atau MR, apakah benar? Untuk mencari mol, artinya gram per MR. Ya, jadi pertanyaan dia benar. Nah, oke, terima kasih Rehan yang sudah menanggapi. Baik, di sini kalau tidak ada yang lagi bertanya, sudah jelas penjelasan kawannya? Sudah? Sudah. Jadi udah benar jawaban kawannya? Hasilnya juga sudah benar? Oke, kalau sudah silakan ditutup dari kelompok 1. Silakan Bu. Kemudian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 1 ada Satria, Widya, dan Nurela. Baik, setelah kelompok 1 di mana dia adalah menyelesaikan soal mencari protein di dalam kacang tanah. Jadi dalam kacang tanah itu terdapat sejumlah protein ya, di mana protein tersebut dia terdapat 50 gram. Jadi protein di dalam kacang itu rumusnya adalah C8H11N. Jadi dalam kacang tanah itu terdapat protein. Jadi pertanyaannya, apabila kita memakan 50 gram protein, berapa molnya? Jadi kalau kita memakan 50 gram dari protein kacang tanah, maka jumlah molnya adalah 0,41 mol. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan mencoba merefleksi dari pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Kalau memang menarik, kenapa Setia yang menarik dari pembelajaran hari ini? Karena konsep mol dapat digunakan dalam kehidupan. Oke, nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, di mana konsep mol penting untuk menghitung dari jumlah zat dalam kimia. Jadi aplikasi dari konsep mol ini berperan penting dalam berbagai bidang, terutama dari bidang farmasi ataupun dari masak-memasak ya. Dan di sini pentingnya memahami konsep mol. Di sini kita membantu kita memahami reaksi kimia dan menghitung jumlah zatnya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang konsep mol, tetapi yang rumusnya menggunakan massa molar ya. Jadi bisa nanti dibaca ulang kembali pembelajaran hari ini untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Misarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Citra Dewi Santika sebagai guru observasi saya pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Dahlia Malahayati sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Lia. Assalamualaikum Bu Citra. Apa kabarnya ini? Baik, sebelum saya melanjutkan pada pertanyaan kepada observer saya, terlebih dahulu saya ingin mungkin dari Bu Lia ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Bu Lia. Terima kasih Bu Sarah. Hari ini jadwal kita pendampingan individu 5. Jadi seperti
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita ada kegiatan, salah satunya adalah pasca observasi, di mana saya sebagai pengajar praktik akan melihat dan mengamati praktik coaching yang akan dilakukan Bu Mai terhadap Bu Citra ya. Salam kenal Bu Citra. Ya, baik. Dalam praktik coaching nanti mungkin ada beberapa hal yang akan saya amati ya dan akan saya nilai tentunya Bu Mai. Sebelumnya saya juga sudah melihat bagaimana video Bu Mai Sarah dengan Bu Citra melakukan pra-observasi dan observasi. Baik Bu Mai, sudah siap? Ya, baik. Saya persilahkan Bu Mai Sarah. Baik, terima kasih banyak Bu. Begini Bu Citra, kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Jadi pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi di kelas. Tujuannya itu untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran Ibu di kelas, seperti itu Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan observasi di dalam kelas, seperti itu Bu? Awalnya itu merasa tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, ya Bu ya. Boleh ceritakan nggak Bu area pengembangan yang kemarin Ibu harapkan di dalam kelas atau langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu sebelumnya? Untuk tahapan pertama saya itu membuat perangkat pembelajaran Bu ya. Jadi kemudian itu di area pengembangan itu ada area pengetahuan dan keterampilan. Di mana area pengetahuan siswa itu mengetahui tentang pengertian dari konsep MOL dan perhitungan tentang konsep MOL. Untuk area keterampilannya, siswa membuat poster tentang konsep MOL yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi area pengembangan yang diharapkan ketika pembelajaran kemarin itu tentang pengetahuan dan keterampilan ya. Baik, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang disampaikan di kelas itu berhasil atau tidak? Menurut saya Bu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan sedikit. Baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai, namun ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam kelas Bu? Jadi kalau kekurangan dan hambatan itu sering mungkin dialami guru-guru ya Bu, karena kurangnya aktif siswa tersebut atau dia kurang mau terlibat dalam kegiatan yang telah saya buat. Jadi hambatan yang Ibu alami dalam kelas itu siswa tidak terlibat atau kurang aktif atau mungkin dia hanya mengandalkan temannya seperti itu Bu ya? Iya. Baik, nah kira-kira dari hal tersebut mengapa bisa siswa itu kurang aktif atau mungkin dia tidak mau terlibat dalam diskusi Bu? Jadi mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, mungkin kurang di sini saya kurang memetakan gaya belajar untuk kita murid Bu. Jadi di situ Ibu tidak mengatakan kebutuhan murid ya. Jadi Ibu tidak melihat bagaimana gaya belajar murid tersebut ya. Baik Bu, nah bagaimana rencana Ibu ke depannya supaya Ibu bisa memetakan kebutuhan belajar murid Bu? Jadi mungkin saya akan melakukan pendekatan setiap kelompok Bu ya, sesuai dengan minat anak. Saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajar visual, ada audiotori dan kinestetik sehingga anak merasa lebih nyaman. Itu rencana ke depannya. Baik, jadi Ibu akan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya. Nanti mungkin ada gaya belajar visual seperti itu ya, auditori dan kinestetik ya. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu ke depan itu bisa direalisasikan ya Bu ya. Ibu mungkin nanti bisa menyesuaikan keadaan siswa supaya siswanya bisa nyaman di kelas, seperti itu terlibat semuanya Bu ya. Nah Bu, kira-kira kapan ini Bu akan melaksanakannya Bu? Mungkin waktu tepatnya itu belum saya tentukan ya Bu, tapi insya Allah saya akan tentukan. Baik, jadi waktunya belum ditentukan, mudah-mudahan secepatnya dilakukan ya. Mungkin ini akhir semester, jadi di awal semester sudah bisa dilakukan ya. Baik. Baik Bu Citra, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Saya menunggu cerita lain dari Ibu.
depan, apa yang direncanakan ke depan, bisa langsung Ibu realisasikan seperti Ibu Citra ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Citra. Sama-sama Bu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik berakhir dan dimulai dengan kegiatan percakapan pra observasi, kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak kepada Bu Lia dan Bu Citra atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.